Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun fil aslabil kalimati wal butun wa ma min sulbi dhammah. Ini yang bertanya saya mau berangkat ke markas apa enggak, boten. Karena hujan deras, kemudian anak saya barusan sakit, sama sama ayahnya nggak boleh berangkat karena anaknya barusan sakit, gitu sih alasannya. Kenapa nggak dia aja yang jaga, aku tak ngaji. Ya nggak bisa buka. Itu iya, saya tadi itu dapat videonya di di status WhatsApp-nya teman-teman Satgas. Saya minta jam segitu udah ditutup. Saya baru inget kalau tadi malam saya kan nggak sengaja lihat live-nya Satgas Barat, Satgas Dalam itu kedatangan jamaah dari Lampung. Kemudian beliau bermalam di situ. Makanya 2 jam yang lalu udah ditutup gerbangnya karena udah full. Nggak tahu ya. Kalau teman-teman tanya itu kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya, ya cuma saya dapat tenang aja kok. Dapat tenang. Tuh, itu yang tak cari. Kalau ceramah-ceramahnya, saya tadi ditanya, Pak Anies ngefan ah? Ngefan. Apa ya ngefan? Masa sama ulama ngefan sih apa? Bukan ngefan. Wong kalau beliau ceramah aja aku tidur. Tapi nanti kalau maulid, tuh iki enak banget. Ih, manis. Manis banget ini. Padahal dia ijo loh ya. Sik tak maaf iki dulu, engko tak wacane komene. Sik tak maaf dulu. Sumpah manis. Iki kelengkeng tapi gede. Loh. Ini terkecilnya di pohonnya, terkecilnya ini. Terkecilnya terus masih muda. Tapi heran aku kok manis banget. Iki jangan-jangan uduk kelengkeng. Apa nak? Apa sing itu loh. Apa sih? Kayak gini apa sih masa iki kelengkeng? Raci gak sih? Mbok. Bapakku sih nandur. Sing mamaku. Nah, kayak saya, ya, karena ya sejak saya umur 12 tahun kan itu saya menyimak lagu-lagunya Haddad Alwi dan Sulis. Nah, di dalam salah satu albumnya itu ada Maulid Simtud Duror, Maulid Al-Habsyib yang dikarang oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa saya suka banget? Saya baca itunya, baca sejarahnya, baca kisahnya, makanya saya suka. Apalagi di markas Sabilu Taubah kan yang baca arek hadro, suaranya penak-penak. Mari gitu, bukan masalah suaranya sih, suara penak itu akeh, hadro-hadro yang lain juga akeh, tapi menyentuh. Terus apa gitu, kok apa ya? Terus loh kok ngono? Ya tenang, pokoknya tenang ya itu sih. Terus ya tenang itu aja. Kalau orang-orang yang lain, masa saya bilang testimoni, koyo ngomong no kelas saya. Ketika saya ketika ngobrol sama jamaah yang lain dan kadang juga ditanya tuh sama Gus Haji Muhammad Ikdam Khalid, ketika di sela-sela ngaji itu kan ditanya tuh beliau, kenapa sih kok suka ngaji di sana? Kenapa sih kok suka datang? Padahal baca kitabnya aja enggak, terus nggak tahu artinya, mek teko-teko itu kok dahsyat sekali ya. Karena itu yang dirasakan beliau semua itu yakin, bahkan hakul yakin koyoke. Jadi apa yang beliau, kan rata-rata mereka membawa hajat tuh ke sana, pengen soge, mari gitu, pengen koyo oleh orang Cina pergi ke Gunung Kawi golek pesugihan itu loh. Nah anggap aja gitu. Tapi yang otomatis di sana yang didapat itu tenang dulu. Gini. Tadi apa, ada yang kepingin soge, dagangannya laris, mari gitu, permasalahannya selesai, ini. Nah, meskipun beliau semua tidak harus ketemu Gus Ikdam kemudian cerita kemudian dikasih solusi, nggak gitu. Beliau semua sekedar hadir, duduk ngikutin
ya meskipun nggak roh artine, meskipun sambil tidur, mereka itu terkabul, hajatnya terkabul gitu loh. Kalau orang kelas bilang manifest gitu, orang-orang kelas ya itu bilangnya manifest. Tapi saya mengartikan itu ya kalau saya tenang aja sih ketika ke sana itu dapat ketenangan lah, aku kayak gitu toh. Terus dapat inspirasi lah, aku gitu. Nggak, orang lain banyak hajatnya, modus juga banyak. Terus tapi sebelum membaca maulid, Gus Haji Muhammad Iqdam itu selalu mana enak lagi sumpah, selalu mengingatkan apapun hajat kita ditaruh dulu. Jangan sampai membaca maulid habsyi, membaca maulid simtuduror ini itu menjadi niat utamanya kamu golek-golek, atau niat utamanya karena dunia atau ingin ini ingin itu, ditaruh dulu, jangan itu. Gus Idam selalu mengingatkan untuk membaca maulid habsyi, membaca maulid simtuduror itu karena apa ya? Karena ini lillahi ta'ala aja gitu loh. Nanti apapun keinginannya, apapun hajatnya nanti akan terkabul, akan udah ngikut pokoknya ngono loh. Itu ya teman-teman ya. Loh kamu kok sok-sokan promosi itu jamaah Sabilu Toba? Enggak promosi, wong aku aja nggak, kebetulan aja kok sejak kecil aku suka maulid habsyi yang ketemu di albumnya Haddad Alwi. Terus heran aja kok ada di situ. Makanya saya ketika apa yang saya sukai ada di suatu tempat, maka saya akan menuju ke tempat itu gitu loh. Bukan fanatik sama kitabnya, enggak ya, karena udah Allah itu udah menemukan aku dengan bacaan maulid di sejak aku kecil, dan itu nggak sengaja, begitu aja ngalir. Makanya ketika aku besar, aku dewasa, aku tua ini ada bacaan maulid yang sebegitu dahsyatnya, udah kayak frekuensi kan ya, frekuensi atau medan magnet. Ketika ada medan magnet kan otomatis magnet yang lain menuju medan magnet, ya kayak gitu sih. Terus kalau dilogikakan, diilmiahkan, kenapa kok hajat mereka semua, beliau-beliau semuanya bisa terkabul? Apa coba? Aku yakin teman-teman bisa jawab. Tuh ada yang jawab. Ya Karomah. Ya. Gus Haji Muhammad Iqdam bukan orang sembarangan. Beliau anaknya, cucunya, kekasihnya Allah ya. Otomatis itu beliau orang-orang yang tirakat. Otomatis jadi karomahnya ke anak cucunya. Itu. Kemudian karena kita disatukan dengan niat yang sama, bacaan yang sama, yaitu bacaan maulid habsyi itu tadi, yang ritmenya ditoto oleh anak-anak Hadroh, oleh Hadroh Pusat Sabilu Taubah. Nah, maka di situ semacam keluar kayak aku kulino ngomong di kelas sih, frekuensi dan vibrasinya itu menyatu, gede. Nah, coba teman-teman lihat di Ka'bah, seluruh orang di penjuru dunia datang toh, maka disitulah ketika ada vibrasi, frekuensi yang menjadi satu. Kenapa di Mekah itu, di Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh itu doa-doa terijabah? Ya itu tadi, karena adanya ini. Saya ngomong no ilmiah, kalau ngomong no karomah saya nggak bisa, ngomong no barokah saya nggak iso ngomong no. Jadi ini saya ngomong secara ilmiah ya, ilmiah amaliyah gitu. Ketika ada frekuensi, vibrasi yang sangat besar, sangat gede, dan itu menjadi satu karena niatnya kita sama untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi sudah pasti ono maca sholawat situ ae Nabi Muhammad dateng, apalagi sakmono kae menjadi satu di gelombang irama bacaan sholawat yang menjadi satu. Karena ya itu tadi, dengan bacaan arek-arek sing enak-enak itu kan menyatukan frekuensi dan vibrasi, sehingga disitulah Allah mudah sekali terkabul hajat. Makanya ngomong lek rono hajate kabul kabeh ya iku alasane, secara ilmiahnya itu. Secara alasan